Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Kolbu. Kita masih ada waktu dan masih kami mempersilakan untuk bertanya kepada audiens. Siapa yang bertanya? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi kita cerita masalah taubat, saya ingin menanyakan sama Pak Ustadz, waktu kita sholat taubat yang bagus itu kira-kira kapan ya Pak Ustadz? Dan apakah sebaiknya kita sholat taubat itu setiap hari atau sekali aja gitu? Sekali seumur hidup gitu ya? Iya Pak Ustadz. Gitu. Saya kira cuman itu Pak Ustadz. Baik. Atau boleh ditambah Pak Ustadz? Boleh. Tapi mungkin di luar Tema? tema. Boleh. Jadi kita kan ada namanya asma wa sifat, ya kan? Saya tuh belum ngerti Pak Ustadz. Jadi maksudnya apa perbedaan asma wa sifat itu dengan asma itu dengan sifat? Oke. Perbedaannya apa Pak Ustadz? Oke. Saya kira cuma itu Pak Ustadz. Baik. Terima Itu kasih saja. sebelumnya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Nay. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipegang aja nggak apa-apa. Dijawab aja Pak Ustadz langsung. Baik, sholat taubat ya. Ya, sahabat. Jadi taubat itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 222, di antara orang yang dijamin Allah cinta, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan Allah mencintai orang yang menjaga kesuciannya. Jadi ada orang yang dicintai oleh Allah, mereka yang bertaubat. Padahal taubat itu berarti barusan melakukan dosa. Dosa ya. Maka orang berdosa itu kata Nabi baik kalau bertaubat. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak Adam pasti punya dosa, tapi sebaik-baik orang berdosa segera bertaubat. Jadi orang dosa itu mulia kalau dia taubat. Orang berdosa celaka kalau dia menunda taubat. Bagaimana cara bertaubat? Ulama menjelaskan itu taubat itu setidaknya ada 4 rukunnya. Pertama, menyesal dari dosa yang pernah kita kerjakan. Yang kedua, berjanji tidak akan mengulang lagi dosa itu untuk ke depan harinya. Yang ketiga, memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Bahkan boleh ditambah dengan saidul istighfar. Kan ada zikir saidul istighfar, penghulunya istighfar. Baca pagi sekali, sore sekali. Siapa baca pagi, kemudian di sorenya dia mati, maka diterima taubatnya, dapat sorga. Siapa yang baca sore sekali, kemudian dia mati malam hari, diterima taubatnya, dia dapat sorga. Saidul istighfar, penghulunya istighfar. Gampang, nanti ibu boleh nanti ketik di Google, browsing, saidul istighfar. Itu zikir yang harus dihafal. Ya, itu induknya istighfar kalau. Jadi rukun taubat, 1 menyesal sudah melakukan dosa, 2 berjanji kepada Allah tidak akan mengulang dosa, yang ketiga memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah, karena Nabi pun mengajarkan, Nabi saja yang tak punya dosa sampai bersumpah, kata Nabi, wallahi demi Allah aku minta ampun kepada Allah setiap hari 100 kali, dalam riwayat lain 70 kali. Padahal Nabi tak punya dosa, kita pasti berdosa, maka kita harusnya lebih banyak daripada Nabi. Dan yang keempat, cara taubat itu memperbanyak amal soleh atau memperbanyak amal-amal sunnah. Karena Allah berjanji dalam Quran surah Az-Zumar itu, innal hasanat yuzhibnas sayiat. Sungguh kebaikan yang kita kerjakan itu bisa menghapus kebaikan ke dosa-dosa yang pernah kita kerjakan. Maka contoh yang dalam waktu dekat, puasa Asyura 10 Muharram, insya Allah jatuhnya di hari Jumat ya Mbak. Ya. Puasa 10 Muharram, apa jaminan Nabi? Yukaffiru sanatal madiyah, diampunkan dosanya setahun yang lalu. Puasanya kan amal soleh. Amal soleh menghapuskan dosa yang pernah kita kerjakan. Jadi 4 cara bertaubat kepada Allah dari dosa.
1 menyesal, 2 berjanji tidak mengulang, 3 memperbanyak istighfar, 4 memperbanyak amal soleh. Tapi ada tambahan ketika dosa itu kita buat kepada manusia. Hukukul adamin, hak anak Adam, maka bayar. Ketika berhutang, cara taubatnya 4 tadi, tambahannya Plus adalah bayar bayar hutang. hutangnya. Ketika kita menzoliminya, cara taubatnya 4 tadi, tambah minta maaf kepadanya. Ketika berhubungan dosa itu kepada manusia, tambahan yang kelima adalah meminta maaf, meminta ridhonya, minta keikhlasannya. Bagaimana dengan sholat taubat? Maka sholat taubat ini memang ada disebut Nabi dalam hadis, siapa yang dia bersuci. Bersuci ini artinya dia sebagaimana mandi wajib. Artinya mandi taubat dikenal. Kemudian dia sholat 2 rakaat, Allah hapuskan dosanya yang telah dia kerjakan. Maka dari sini sholat taubat boleh saja dikerjakan, boleh tidak. Ketika 4 tadi cukup tanpa sholat taubat sudah bisa. Boleh, boleh. Karena ada sahabat datang kepada Nabi, ya Rasul aku berdosa. Kemudian Nabi diam. Kemudian ya Rasul aku berdosa. Datang azan Isya. Sahabat ini, Nabi ajak sahabat sholat. Rasul aku berdosa. Kata Nabi, bukankah tadi sudah kau sholat Isya? Ya, sholat tadi sudah menghapuskan dosamu. Sholat tadi sudah menghapuskan dosamu, kata Nabi. Maka sholat kita 5 waktu itu digambarkan Nabi persis ketika Nabi bertanya kepada sahabat, bagaimana pendapat kalian ketika di depan pintu rumahnya ada sungai yang mengalir. Kemudian yang punya rumah mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah masih bersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tidak lagi ya Rasul. Kalau sudah mandi 5 kali sehari, begitulah ibarat sholat 5 waktumu. Sholat 5 waktu kita itu, maka menghapuskan tidak ada lagi kotoran dosa kita kepada Allah. Dengan syarat kita jangan lagi mengulang dosa. Tapi kita boleh saja sholat taubat. Boleh, karena memang ada hadisnya tadi. Siapa yang bersuci kemudian sholat 2 rakaat, dia tidak disebut sholat ini sholat taubat. Tapi ulama yang menyebutnya ini namanya sholat taubat. Maka bolehkah? Boleh. Kapan waktu sholat taubat terbaik? Waktu sholat yang terbaik itu adalah di keheningan malam. Di sepertiga malam yang akhir tepatnya. Karena ada janji Allah dalam hadis qudsi. Allah itu punya janji dalam hadis qudsi. 3 janji Allah. Yang ini kadang kita lupa. Kata Nabi, Allah Rabbuna yang zilulah samai dunia kullal laylah. Allah Tuhan kita, Rabb kita turun setiap malam ke langit dunia. Sambil Allah berfirman Allah, siapa yang meminta aku beri, siapa yang berdoa aku jawab, siapa yang minta ampun aku ampuni. 3 janji Allah. Kapan? Sepertiga malam akhir. Maka waktu istighfar terbaik, waktu sholat taubat terbaik sepertiga malam akhir. Karena ada janji Allah, Allah pasti ampuni. Baik, Begitu Mbak Rani. baik. Boleh bertanya lagi? Kita kayaknya sudah. Karena ada pertanyaan Kita 2 menit lagi ya Pak Ustadz ya. Nanti aja kali ya Bu ya. Nanti pas setelah closing ya Bu ya. Takutnya nanti nggak bisa terjawab juga oleh Pak Ustadz begitu ya. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di sini. Ilmunya sungguh luar biasa sekali Ibu-ibu ya. Ini jangan lupa Ibu, kalau nggak salah itu kan Kamis malam Jumat ya Pak Ustadz ya. Tanggal 27 ya ke 10 Asyura ya. Jadi jangan lupa supaya kita bisa sama-sama untuk melaksanakan puasa Asyura gitu ya. Karena bisa terampuni dosa kita 1 tahun yang lalu. Pak Ustadz, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami hari ini. Dan ibu-ibu dari bukan Majelis Taklim ya, kelompok pengajian Asmaul Husna Kelurahan Surabaya, terima kasih sudah hadir bersama kami di sini dan semoga bisa hadir kembali ya untuk sesi berikutnya. Dan pemirsa, terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaan Anda, dan acara Mutiara Kolbu akan ditutup satu lagu yang akan dibawakan oleh Bagus dan juga Andre. Saya Ranti Putria mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.